Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Galuh Yuliawan dari IT 301 Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Operasi. Pada presentasi ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen mata kuliah Sistem Operasi, yaitu Pak Ikhwani. Dan untuk soal pertama yaitu apa itu sistem operasi dan beserta fungsinya. Definisi sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola semua sumber daya dan aktivitas dalam sebuah komputer seperti memori, CPU, perangkat masukan dan keluaran, dan jaringan. Sistem operasi bertindak sebagai penghubung antara aplikasi dan perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan program yang diinginkan. Contoh sistem operasi yang umum digunakan adalah Microsoft Windows, Mac OS, Linux, dan Android. Kemudian fungsi sistem operasi. Fungsi yang pertama yaitu manajemen sumber daya. Sistem operasi bertanggung jawab untuk membagi sumber daya komputer seperti memori, CPU, disk, dan perangkat input atau output lainnya. Fungsi ini memungkinkan beberapa program berjalan pada saat yang sama dan memastikan bahwa program tersebut tidak saling mengganggu. Yang kedua adalah manajemen tugas dan memori. Sistem operasi menentukan urutan tugas yang akan dijalankan oleh CPU dan memastikan bahwa tugas-tugas tersebut dijalankan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem operasi juga memastikan bahwa aplikasi memiliki akses ke memori yang cukup untuk dijalankan dan menyimpan data. Fungsi ini juga mengelola memori yang tidak terpakai dan mengalokasikan memori baru ketika dibutuhkan. Yang ketiga adalah manajemen file. Sistem operasi bertanggung jawab untuk membuat, membuka, menutup, dan mengelola file pada perangkat penyimpanan komputer. Fungsi pada perangkat penyimpanan komputer. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data dengan mudah. Yang keempat adalah manajemen keamanan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk melindungi sistem dari serangan virus, peretasan, dan kejahatan siber lainnya. Fungsi ini memastikan bahwa sistem komputer dan data pengguna aman dari ancaman luar. Yang kelima adalah manajemen perangkat keras. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras komputer seperti printer, scanner, dan kamera. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan perangkat tersebut dengan mudah dan efisien. Dan yang terakhir adalah interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi menyediakan antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga pengguna dapat mengontrol perangkat keras melalui perangkat lunak dengan mudah. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2, yaitu karakteristik OS open source dan closed source. Itu perbandingannya. Yang pertama, yaitu dari sumber kode. Open eh, Operating system open source memiliki kode yang terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja. Sedangkan closed source memiliki sumber kode yang rahasia dan hanya dapat diakses oleh pengembang dan pemilik hak cipta. Kemudian lisensi dan biaya.
Sistem operasi open source memiliki lisensi yang memberikan hak kepada pengguna untuk mengubah dan mendistribusikan kembali sistem operasi tersebut. Biasanya lisensinya gratis dan dapat diunduh serta digunakan secara bebas. Untuk sistem operasi closed source memiliki lisensi yang membatasi pengguna dalam hal mengubah dan mendistribusikan kembali sistem operasinya. Biasanya sistem operasi ini memerlukan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pengguna. Kemudian yang ketiga adalah keamanan. Dari segi keamanan, sistem operasi open source memiliki keamanan yang lebih baik karena banyak orang yang dapat melihat sumber kode dan melaporkan kelemahan tersebut pada sistem atau pembuatnya atau repositorinya. Kemudian sedangkan closed source memiliki risiko keamanan yang lebih tinggi karena hanya pengembang dan pemilik hak cipta yang dapat melihat dan memperbaiki kelemahan pada sistem. Yang keempat adalah pengembangan. Dari segi pengembangan, sistem operasi open source dikembangkan oleh komunitas pengembang yang bersifat terbuka dan partisipatif. Sedangkan closed source dikembangkan oleh tim pengembang yang ditunjuk oleh pemilik hak cipta dan tidak melibatkan partisipasi dari pengguna. Kemudian kita ke soal nomor 3 yaitu bagaimana skema dasar sistem komputer. Sistem Skema dasar sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu input dan output, kemudian pemrosesan, dan memori utama. Dimulai dari masukan atau input data terhubung pada komputer melalui port I/O. Port I/O. Dari port I/O disalurkan ke prosesor untuk diolah. Hasil dari prosesor disimpan ke memori utama seperti RAM atau Random Access Memory. Kemudian dikirim kembali ke prosesor untuk kemudian dikirim lagi ke port I/O dan dihasilkan keluaran atau output. Ada kalanya juga dari ketika prosesor tidak langsung mengolah data dari input atau dari port I/O, tapi mengambil sumber daya dari RAM terlebih dahulu, baru setelahnya dilakukan pemrosesan dan dikirim kembali ke port I/O untuk menghasilkan output. Ketiga proses ini akan bekerja sesuai kebutuhan mereka sendiri, bisa berurutan dan sebaliknya, sehingga mereka bisa menghasilkan keluaran yang diharapkan oleh user juga. Kemudian pada soal nomor 4 yaitu apa itu input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Yang pertama adalah input, yaitu menerima data atau instruksi dari pengguna atau perangkat input lainnya. Contohnya adalah keyboard, mouse, scanner, dan kamera. Yang kedua, proses, yaitu melakukan pemrosesan data atau instruksi yang diterima dari komponen input. Contohnya adalah CPU dan GPU. Jika CPU adalah prosesor utama dari sebuah komputer, GPU adalah pemrosesan grafik dari komputer sehingga dapat merender sebuah gambar 3D dan sebagainya. Kemudian output yaitu menampilkan hasil pemrosesan data atau instruksi yang dilakukan oleh prosesor.
Contohnya adalah monitor dalam CD menampilkan gambar lewat layar, kemudian printer yaitu menghasilkan sebuah perintah seperti membuat sebuah menulis di atas kertas, dan speaker yaitu menghasilkan suara. Mohon maaf. Kemudian yang terakhir adalah memori. Memori menyimpan data atau instruksi yang dimasukkan oleh perangkat input dan telah diproses oleh perangkat proses. Contohnya adalah RAM, hard disk, dan SSD. Kemudian kita ke soal yang terakhir, yaitu langkah-langkah menginstal Windows 10. Yang pertama, pastikan laptop atau komputer Anda sudah terkoneksi ke internet dan memiliki koneksi listrik yang cukup, seperti baterai yang memenuhi untuk me- untuk melakukan proses instalasi, atau sebaiknya di sambil dicas. Kemudian yang kedua, memasukkan eh, compact disk atau CD atau USB yang telah di bootable yang berisi file instalasi Windows 10 ke dalam laptop atau komputer Anda. Biasanya umumnya dilakukan menggunakan USB yang bootable yang bisa dilakukan pada software tertentu seperti Rufus dan sebagainya. Yang ketiga adalah restart komputer dan masuk ke BIOS dengan menekan tombol F2 atau F12 saat muncul logo pembuka komputer. Biasanya setiap komputer atau laptop memiliki eh, tombol yang berbeda untuk masuk ke BIOS tersebut. Tergantung dari bagaimana tampilan saat komputer baru dinyalakan, maka di situ akan ada seperti panduan untuk masuk ke BIOS dengan cara menekan tombol tertentu. Kemudian yang keempat, di di dalam BIOS, pilih boot dari CD atau USB yang telah ditancapkan kepada komputer atau laptop, lalu simpan pengaturan dan keluar dari BIOS. Kemudian yang kelima, setelah keluar dari BIOS, komputer akan memulai proses instalasi. Selanjutnya, pilih bahasa yang ingin Anda gunakan seperti bahasa Indonesia atau jika ada, atau bahasa Inggris, ataupun bahasa lainnya yang diinginkan. Kemudian klik Install Now. Langkah ketujuh yaitu memasukkan kode produk Windows 10 yang Anda miliki. Ya, jika diminta, biasanya tahap ini adalah opsional, yaitu bisa dilakukan di setelah Windows 10 selesai diinstal, yaitu bisa dilakukan di waktu ke depannya. Jika jika sudah, bisa langsung klik next. Kemudian yang ke-8, setujui syarat dan ketentuan Windows 10. Biasanya akan terdapat eh, biasanya terms dan agreement yang cukup panjang. Jika sudah dibaca, kita bisa klik next. Yang ke-9, pilih custom install Windows only. Lalu pilih drive tempat Anda ingin menginstal Windows 10. Biasanya diinstal pada drive C. Lalu klik next dan biarkan proses instalasi berjalan sampai selesai, yang biasanya memakan waktu beberapa menit atau hampir 1 jam. Lalu pada langkah ke-11,
Setelah proses instalasi selesai, Anda dapat mengatur pengaturan tambahan seperti mengatur akun pengguna dan menginstal driver untuk perangkat keras. Yang terakhir, setelah semua pengaturan selesai, komputer akan meminta Anda untuk masuk ke sistem dengan akun pengguna yang telah dibuat pada langkah 11 sebelumnya. Tambahan untuk jika semuanya sudah selesai, Anda bisa menginstal program yang Anda inginkan dan sebaiknya juga Anda menginstal em, antivirus agar perangkat Anda lebih aman dari serangan cyber dan virus lainnya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian informasi. Eh, Terima kasih atas perhatian yang diberikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.